Halo Capricorn, selamat datang kembali di channel saya. Apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Senada Oracle. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan baik dan bahagia selalu ya. Selalu di dalam limpahan keberkahan dan juga selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pembacaan ini sifatnya general ya, energi untuk banyak orang. Jadi mungkin ada sebagian yang resonate dengan kamu, mungkin juga tidak resonate, atau keadaannya yang mungkin di sini terbolak-balik atau vice versa. Jadi saya berharap ya kepada teman-teman semua untuk selalu bijak mendengarkan pembacaan di video ini. Ambil saja sisi positifnya, buang negatifnya, serta pasrahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke Capricorn, judul di video kita kali ini, inilah jawaban dari doa dan harapanmu selama ini. Seperti apakah jawaban dari doa dan harapan kamu? Kita akan coba lihat di sini energinya satu persatu. Oke Capricorn, saya coba shuffle dulu kartunya ya. Inilah jawaban dari doa dan harapanmu Capricorn selama ini. Oke, mudah-mudahan apa yang terbacakan ini bisa cocok ya, bisa resonate dengan keresahan teman-teman Capricorn yang banyak di luar sana. Oke, kita buka dulu kartu energi untuk teman-teman Capricorn ya. Yang pertama di sini ada Five of Cups ya. Oke, ada the Tower ya, ada the Judgment, dan yang terakhir King of Wands ya, dan ada the Judgment. Capricorn, fokus dan tonton terus video ini sampai selesai agar pesan-pesan yang terbacakan di video ini bisa teman-teman Capricorn pahami ya. Sedangkan di bottom of the deck kamu di sini ada Nine of Cups ya teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke pembacaan untuk teman-teman yang berzodiak Capricorn. Oke, di bottom of the deck kamu ini saya melihat ya Capricorn, sepertinya di sini kamu ada mengalami tower moment yang sangat berat ya di dalam hidup kamu teman-teman. Mungkin seperti ada kebahagiaan yang diambil dari diri kamu gitu ya, entah ini bisa sebuah hubungan yang tadinya baik-baik aja gitu bisa menjadi hancur gitu ya. Ini bisa kayak saya melihat aspeknya cukup banyak di sini ya. Tower momennya banyak di sini ya, di materi bisa, di rezeki juga iya gitu ya, hubungan dengan pasangan, dengan keluarga juga iya di sini ya. Banyak sekali kesedihan yang kamu alami yang cukup berat gitu sebenarnya sampai di titik ini ya. Kamu belum benar-benar sembuh kalau saya melihatnya Capricorn. Oke, cuman saya melihat harapan terbesar kamu ya dari energi the Nine of Cups di sini adalah nggak banyak gitu ya, simple aja gitu ya. Kamu hanya ingin merayakan sedikit momen di dalam hidup kamu gitu ya. Kamu ingin sekali lagi menciptakan kebahagiaan itu di dalam hidup kamu tanpa ada beban apapun gitu ya. Kamu pengen sembuh lah ya dari setiap luka dan masa lalu kamu dan mensyukuri hidup yang kamu miliki. Nah, ini harapan terbesar kamu ya, cuma pengen tenang, damai, bahagia, itu aja. Oke. Dan saya melihat di sini ya dari kartu Five of Cups dan Seven of Pentacle ini banyak kejadian-kejadian atau hal-hal yang mengajarkan kamu di sini ya, terutama tentang sesuatu yang berhubungan dengan hati gitu. Artinya begini, banyak situasi yang kamu lalui ya, keadaan-keadaan kamu yang terjadi di dalam hidup kamu itu yang menciptakan sebuah kesedihan yang mendalam itu ada gitu ya, itu ada gitu ya, entah itu kegagalan atau kehilangan ya, mimpi yang hancur gitu, harapan yang hancur di sini. Ini ada juga gitu ya, dimana ya keadaan ini memaksa kamu untuk memperluas lagi ke rasa sabar kamu gitu ya. Oke, apa yang
dapat saya simpulkan dari dua kartu energi kamu ini, saya melihat Capricorn, kesedihan kamu di sini ya, sesuatu yang hilang dari diri kamu, ada sesuatu yang diambil dari diri kamu, bahkan di saat terpuruk kamu terus ditekan di sini, gitu ya. Ini adalah apa ya? Ini ibarat tabungan energi untuk diri kamu, gitu ya. Ini tabungan anugerah untuk diri kamu, dan saya mengatakan ini adalah kayak pupuk-pupuk untuk energi kamu, gitu ya, pupuk untuk anugerah diri kamu ya Capricorn. Kenapa saya bilang pupuk? Jadi begini ya, kamu itu ibarat pegas, gitu ya. Pegas itu ya semakin dalam ditekan, gitu ya, semakin ditekan dalam-dalam ya, begitu dilepas itu akan melambung sangat tinggi. Nah, ini diri kamu Capricorn ya. Mungkin kamu dapat musibah atau cobaan, ada lagi cobaan yang datang. Nah, itu bukannya Tuhan benci dengan kamu atau kamu mendapatkan kesialan, tidak, gitu ya. Jadi ada hidup kamu yang akan berubah drastis, yang mau diangkat pemilik semesta di sini. Ya, memang banyak ya yang diambil dari diri kamu di sini, saya melihat, karena tower momennya cukup hebat di sini ya. Capricorn, kamu adalah orang yang termasuk cukup beruntung ya. Jadi gini, ada orang yang tidak bisa menemui atau mencapai level spiritual secara alami, gitu. Jadi kamu itu mencapai level spiritual yang cukup baik di sini ya, dibangun secara spiritual, gitu, dengan cara yang tidak enak seperti ini, gitu ya. Tersadar apa ya, tersadar di dalam sisi spiritual kamu dengan cara yang seperti ini, gitu, dengan diberi cara kesedihan, banyak tantangan di dalam hidup kamu, sampai ada di titik ini ya, nih ya, the Judgment, gitu, kelahiran kembali di sini ya. Ini yang tadi saya bilang, kamu itu seperti pegas ya, dan kartu the Judgment ini adanya harapan ya. Kamu akan dibentuk menjadi sesuatu yang baru di sini Capricorn. Oke. Di sini ya, selanjutnya dari energi the Judgment ini kamu dipersiapkan menjadi sesuatu yang hebat, gitu ya. Jadi apa yang buah dari kesabaran kamu itu akan kamu petik, gitu ya, dan hasilnya lebih dari apa yang kamu ekspektasikan, atau lebih dari sesuatu yang kamu doakan. Jadi saya melihat mungkin kamu sudah cukup apa ya, sudah cukup berdamai dengan hidup kamu, gitu, walaupun galaunya masih nyangkut, gitu, sedihnya masih nyangkut, gitu, tetapi setidaknya ya kesadaran di dalam diri kamu itu sudah terbuka. Karena apa? Karena didasari oleh keikhlasan, gitu. Oke ya. Jadi seburuk-buruknya hidup kamu ya, setidaknya kamu pernah merasakan bahagia, gitu. Yang mana tahu ke depannya mau dikasih sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa. Nah, itu yang saya lihat ya di sini dari energi kamu the Judgment ya. Jadi kamu termasuk orang yang memang mengalami kebangkitan spiritual itu secara alami, gitu ya, dengan hal-hal seperti ini, gitu. Banyak orang di zaman ini untuk menjalani kebangkitan spiritual itu, mereka menjalani ritual-ritual tertentu, gitu ya. Itu ritualnya seperti apa ya, lupa saya, gitu. Saya pernah membaca sebuah buku seperti orang mati suri, gitu, apa ya, seperti mereka mengalami sebuah ritual, gitu ya. Itu keadaan gimana, kayak mereka dalam keadaan mati suri ya. Keadaan itu setara ya dengan orang yang memang mereka itu hidupnya tidak tersiksa, tetapi menyiksa diri untuk mendapatkan pencerahan ini, gitu. Nah, sementara kamu mengalami ini secara alami, gitu, artinya kamu dipilih, gitu ya Capricorn. Jadi tidak usah galau di sini ya, itu yang saya lihat ya. Jadi ini sisi spiritualitas di diri kamu itu memang lagi powerful banget, gitu, lagi dibangun, gitu. Jadi saya melihat ada sesuatu yang akan diberikan kepada diri kamu
ya. Jadi the tower moment ini pernah juga ada beberapa dari kamu yang justru mendapatkan challenge gitu atau cobaan di saat kamu itu lagi ya berada di titik puncak ya di sini ya, entah di puncak karir ya, atau istilahnya hidup kamu lagi baik-baik aja gitu, lagi fine-fine aja. Begitu itu datang, itu merusak dan menghancurkan semuanya gitu. Mungkin seperti kebangkrutan atau mengalami kehidupan yang berubah 360 derajat gitu ya. Belum lagi kesedihan atau mungkin juga kehilangan juga gitu ya. Belum lagi cobaan-cobaan yang lainnya. Cuman ini tadi yang saya bilang, Pak Tower momen ini hadir di dalam hidup kita itu sebenarnya ya ibarat itu kita lagi dikasih jalan untuk kita gitu. Jadi sesuatu yang dihancurkan itu ya menjadi awal baru gitu, perubahan besar untuk diri kamu gitu. Jadi itu bukan kehancuran tetapi awal dari tercerahannya diri kamu atau terbukanya pintu lebar dari semesta untuk diri kamu, untuk blessing yang lebih besar dari ini semua gitu ya. Jadi kesadaran diri yang menjadi lebih besar. Jadi begini Capricorn, ada banyak manusia di bumi ini yang kesadarannya itu tidak muncul-muncul gitu ya. Udah dapat tower moment tapi nggak sadar-sadar gitu, padahal mereka itu dipersiapkan untuk sesuatu yang hebat. Nah kalau kamu di sini, kamu cukup beruntung saya melihat ya, dikasih tower moment ya. Ada sisi kesabaran kamu yang apa ya, yang ngebantu kamu di sini Capricorn ya. Mungkin hubungan yang berantakan atau apapun itu di sini, tetapi ya is okay ya. Apa atau sesuatu yang di sini yang harus menuntut kamu untuk ikhlas gitu, ada buah manis yang akan kamu petik di sini. Jadi kartu King of Wands di sini saya melihat ada sesuatu atau derajat kehidupan kamu yang akan naik di sini ya. Nanti yang hilang akan diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik, seperti energi kartu The Nine of Cups ini. Kamu akan merayakan momen ini gitu ya, momen bahagia yang tidak pernah kamu rasa, yang tidak pernah kamu capai sebelumnya ya Capricorn. Ini tentang kepuasan biasanya ya, kartu The Nine of Cups ini. Saya melihat juga banyak dari kartu The Nine of Cups ini, seperti yang saya bilang, ini adalah tabungan energi ya. Ini pupuk untuk blessing kamu. Jadi di sini banyak harapan, mimpi dan doa kamu yang akan terwujud gitu ya, atau keinginan kamu yang akhirnya terwujud. Makanya tadi saya bilang ini seperti kepuasan yang akan kamu dapatkan ya. Jadi selanjutnya ya, bisa jadi kamu juga akan bertemu dengan the one atau soulmate kamu di sini ya, dengan seseorang yang memang untuk diri kamu gitu. Walaupun ada beberapa dari kamu yang mungkin ya kehilangan, dalam artian kehilangan secara harfiah gitu ya, entah kalian berpisah karena memang usia gitu ya, dalam konteks ini pergi untuk selamanya, atau memang kalian berpisah karena hubungan kalian hancur di sini gitu, entah seseorang pergi gitu ya, meninggalkan kamu ya, atau dia memang tadi saya bilang pergi untuk selamanya, tetapi kamu akan bertemu dengan seseorang di sini yang memang ya menjadi the soulmate-nya kamu atau the one-nya kamu ya, bagi yang resonate. Dan di sini seperti yang saya bilang, kamu akan dapat mewujudkan segala keinginan kamu di sini ya, ibarat jodoh kamu bertemu dengan jodohnya kamu di sini gitu ya. Dan juga banyak dari kamu yang saya melihat ya, dari rezeki atau finansial gitu, di sini akan kembali kayak diperbaiki atau diseimbangkan oleh semesta. Nah gitu ya, seperti kartu Nine of Cup ini tadi yang telah saya bilang, banyak harapan dan keinginan yang terwujud di sini, mimpi dan harapan kamu yang terwujud ya. Dan juga ya, energi kamu ini juga mengindikasikan seperti sisi spiritualitas kamu yang sedang dibentuk di sini ya. Jadi enjoy in the moment, nikmati ini semua
ya ini adalah blessing, ini sudah di depan mata kamu gitu ya. Itu yang saya lihat di sini teman-teman Capricorn ya. Selanjutnya kita coba lihat di kartu oracle ini ya, untuk melihat jawaban atau jawaban dari doa dan harapan kamu ya. Oh, sudah terbuka nih. Oh, terlalu banyak terbuka nih teman. Kita perlu cuma 3 kartu aja. Oke. Capricorn. Untuk Capricorn ya, di sini kamu mendapatkan pesan pertama di sini ya. Untuk menghadapi menghadapi hal yang tidak terduga begitu ya. Jadi perlakukan hal yang tidak terduga itu sebagai persembahan dari ilahi gitu. Dalam artian begini, yang tadi saya bilang ya, the tower moment itu hadir di dalam hidup kamu itu kan sesuatu yang tidak pernah kamu duga-duga gitu ya, karena terjadi secara tiba-tiba gitu ya. Seperti kesedihan yang hebat seperti tadi yang saya bilang, tetapi di balik itu semua ya, yang tadi saya bilang ya, ini bagian dari rencana semesta gitu, rencana ilahi untuk diri kamu, karena ada sesuatu di dalam diri kamu itu yang membuat ada hidup kamu yang mau naik gitu ya. Jadi kalau kamu bertanya-tanya gitu, kenapa harus dengan kehilangan misalnya, jadi begini ya, saya coba jelaskan. Satu hal yang mau saya ingatkan, bahwa hidup kita ya, apa yang kita punya itu adalah semua milik Tuhan gitu. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan ingin mengambilnya dari kita dan dalam bentuk apa Dia mengembalikannya, kita tidak pernah tahu gitu. Jadi jangan pernah tanya bagaimana Dia mengatur dan membagi nikmatnya. Itu cukup beradaptasi dengan semuanya itu ya. Perkara kehilangan, kerugian atau kesedihan, semua orang pernah mengalami itu dan akan mengalami itu, cuman timingnya aja yang beda. Oke, terima hidup kamu di sini ya. Dan di sini juga untuk kamu Capricorn ya, kamu juga mendapatkan pesan untuk membalik halaman baru gitu. Jadi biarkan cinta memimpin jalan untuk menuju perubahan. Artinya apa? Tadi saya bilang ada perubahan besar ya, perubahan yang tidak terduga yang akan terjadi di hidup kamu ya. Ada sesuatu yang baru di depan mata kamu ya, untuk membalik dan mengubah situasi dan keadaan kamu di sini. Oke. Jadi apa ya, cintailah setiap momen di dalam hidup kamu gitu ya, cintailah setiap hal yang ada pada diri kamu ya, maka itu akan membantu kamu melihat jalan terang yang sudah dibuka semesta untuk apa hidup kamu gitu ya. Jadi tidak ada orang yang diciptakan itu tidak ada konflik, itu tidak ada gitu. Kamu diciptakan Tuhan dengan jalan seperti ini, pasti ada maksud, pasti ada makna yang luar biasa di balik hidup kamu yang seperti ini gitu ya Capricorn. Dan di sini ya juga kamu mendapatkan pesan, dengarkan setiap nasihat gitu ya. Artinya begini, ini memang kayak dibutuhkan bimbingan untuk menyeberangi lautan kehidupan begitu ya. Dengarkan setiap pesan-pesan yang datang ya, sesuatu yang kamu anggap sengaja atau tidak sengaja di sini itu bisa jadi pesan healing untuk diri kamu ya. Entah kamu menemukan kata-kata yang bagus gitu ya, menemukan video-video yang bagus ya, mendengar berita yang baik, atau bahkan lewat lagu bisa juga gitu. Itu bisa jadi tanda-tanda gitu ya.
pesan atau tanda-tanda bahwa ini mungkin gitu ya, setiap doa dan harapan-harapan kamu ini ada di depan kamu gitu, sedang diwujudkan oleh semesta gitu ya Capricorn. Eh, Mungkin segini dulu ya yang bisa saya bacakan. Mudah-mudahan apa yang terbacakan ini resonate ya, dan bisa bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah.